Ayol akhwah azanallah wa iyyakum, seterusnya sesi yang ke-6 seperti yang kita sudah maklum akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala berkenaan tentang tauhid al-asma' was sifat. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit sebanyak berkenaan tentang latar belakang beliau hafizahullah ta'ala. Nama beliau ma'ruf di kalangan kita Ustaz Firanda Andirja Abidin, yakni kunyah beliau ma'ruf Abu Abdul Muhsin. Beliau berumur 35 tahun dan beliau berasal daripada Surabaya, Indonesia. Dan beliau hafizahullah ta'ala sudah berkahwin dan memiliki 4 orang anak. Sedikit pengenalan latar belakang pendidikan beliau hafizahullah ta'ala. Ustaz telah tamat ijazah sarjana muda di Fakulti Hadis di Universiti Islam Madinah dan juga tamat dalam bidang akidah dalam peringkat master juga di Universiti Islam Madinah, dan kini beliau masih dalam pengajian peringkat Doktor Falsafah PhD juga di bahagian akidah di Universiti Islam Madinah. Dan judul disertasi beliau ataupun master beliau yakni berjudul Ajwibah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala an syubhat at-tafsiliyah lil mu'attilah fi sifat adz-dzatiyah, yang bermaksud jawapan Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala terhadap syubhat-syubhat terperinci yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dzatiyah, sifat-sifat Allah dzatiyah yang dilontarkan oleh para penolak sifat. Dan beliau adalah pendakwah di Nasrani Ta'ala, dan beliau juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan untuk menjadi salah seorang tenaga pengajar di Masjid Nabawi Al-Madinah Al-Munawwarah sehingga sekarang. Tanpa memuas lagi jemput Al-Fadhil Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja Abidin hafizahullah ta'ala untuk memulakan sesi yang terakhir. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadiran dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada para asatidzah yang saya hormati, terutama tadi kita baru mendengar nasihat dari Ustadz kita, Ustadz Hussein Yi, ya, nasihat-nasihat yang sangat berharga, ya, terutama bagi kita para duat yang masih berumur muda. Kita harus mengambil faedah-faedah dari para duat yang telah lama berjuang, telah mendahului kita dalam berhadapan dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan dakwah. Tentu apa yang disampaikan beliau tadi bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Dan pembahasan kita pada sesi yang terakhir ini adalah tentang tauhid al-asma wa sifat. Tadi alhamdulillah juga telah disinggung oleh Ustadz Husaini dengan pendekatan secara logika, ya, dan sangat indah tadi penjelasan beliau, di mana beliau berkata Allah yang menyatakan demikian dalam Al-Qur'an. Kalau kau tidak setuju maka silakan protes nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menyampaikan demikian, kalau kau tidak setuju silakan protes. Ini jawaban yang sangat indah yang belum pernah saya terpikirkan sebelumnya, ya. Padahal tesis saya tentang syubhat seluruhnya, ya. Sampai tadi saya sempat bingung juga, saya sampaikan pada teman-teman apa yang mau saya sampaikan, tentang takrir atau tentang jawaban syubhat, ya, karena yang hadir majmu' ada yang sudah lama mengaji, ada yang baru mengaji. Tapi insyaallah kita berusaha menyampaikan sedikit yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai tauhid al-asma wa sifat. Tauhid yang ketiga yaitu tentang menjelaskan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang suatu yang gaib, di antara bab tentang tauhid al-asma wa sifat termasuk dari al-iman billah, dan al-iman billah termasuk dari iman kepada yang gaib. Oleh karenanya kita hanya bisa mengetahui sifat sesuatu dengan 3 cara. Kita bisa mengetahui sifat sesuatu dengan 3 cara. Pertama, kita melihat langsung. Kalau kita lihat langsung, kita bisa mengetahui ciri-ciri apa yang kita lihat tersebut. Benda itu bisa kita tahu sifat-sifatnya. Yang kedua, kita tidak melihat langsung, tapi kita pernah melihat yang semisal benda itu. Kita lihat benda itu atau yang semisalnya mirip dengan yang ini. Yang ketiga, tidak ada yang semisal dia, maka kita hanya butuh pemberitaan dari yang terpercaya. Yang terpercaya menyampaikan, maka kita percaya, karena tidak pernah kita lihat dan tidak ada yang semisalnya.
Kalau kita praktekkan 3 metode ini dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita bilang cara pertama tidak mungkin melihat langsung Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Karena dalam hadis sahih Muslim Rasulullah SAW mengatakan, ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Ilmuilah bahwasanya kalian tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali sampai kalian telah meninggal dunia. Oleh karenanya tatkala orang-orang Yahudi meminta kepada Nabi Musa untuk melihat Allah, mereka mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Musa sampai kami melihat Allah langsung. Fa akhadhathumus sa'iqah. Maka Allah turunkan halilintar ya untuk membunuh mereka karena mereka minta yang dilarang. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mencapai derajat tertinggi di Sidratul Muntaha tatkala Mi'raj, Nabi pun tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah kau melihat Rabbmu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Jadi metode pertama untuk mengetahui sifat-sifat Allah dengan melihat langsung tak mungkin. Tak boleh. Kita lanjut pada metode kedua yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kalau ada orang mungkin tidak pernah melihat, taruhlah dia lahir tidak pernah melihat orang Cina, saya bilang ya lihat aja Ustadz Hussein, ya mirip-mirip kira-kira seperti itu. Ya, karena ada yang semisalnya, ya, atau yang ada yang sejenisnya. Tetapi kalau kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang semisal Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Dan ini dalam kaidah usul fikih, tatkala kalimat nakirah datang dalam konteks penafian memberikan faedah keumuman. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu apapun yang terbetik dalam hati kita, tidak ada yang serupa dengan Allah. Sesuatu apapun, umum, mencakup apa saja. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa samiul basir, dan dia maha melihat dan maha mendengar. Cara kedua untuk melihat yang semisal pun tertutup, tak bisa. Tinggal cara ketiga, pengkabaran dari sesuatu yang kita percayai. Ini dua, dari Allah Subhanahu wa taala yang hendak kita ketahui sifatnya, dia yang memberitahu langsung melalui Al-Qur'anul Karim, atau dengan utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita juga percaya dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka kita harus beriman kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dari sini Ahlus Sunnah wal Jamaah membangun tentang tauhid al-asma wa sifat. Akidahnya dibangun di atas 3 perkara penting. Perkara yang pertama yaitu beriman dengan seluruh yang datang dari Allah dan Rasulnya. Beriman seluruh yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya, tanpa adanya takwil, tanpa adanya tahrif, tanpa adanya ta'til, tanpa adanya takyif, tanpa adanya tamtsil. Beriman dengan apa adanya yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud dengan tahrif yaitu dirubah-rubah maknanya, ya. Yang dimaksud dengan takwil yaitu mentakwilkan maknanya, seperti tadi disebutkan yad maksudnya qudrah, ya. Yang dimaksud dengan takyif membagaimanakannya, tamtsil menyerupakannya dengan sesuatu. Ini semua ya tidak boleh. Kita hanya beriman dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan kita yakin seluruh sifat-sifat tersebut sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimananya tidak mungkin kita bisa ketahui. Bagaimananya tidak mungkin bisa kita ketahui. Kenapa? Karena kalau kita ingin mengetahui bagaimananya, kita harus tahu, ya. Kita harus lihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara misalnya tentang sifat air yang terdiri dari unsur H2O misalnya, kita tahu sifat air bagaimana, unsurnya bagaimana, maka kita bisa menjelaskan sifat air seperti mencari tempat yang rendah, karena kita pernah melihat bendanya, kita tahu unsur pembuatannya, maka kita bisa berbicara tentang sifat-sifatnya. Kita bicara tentang udara misalnya, ya, kita bisa tahu dia menempati volume misalnya, menempati ruang, karena kita tahu unsur misalnya, unsur pembuatannya, kita bisa rasakan juga udara tersebut. Tetapi tatkala kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kita akan mengetahui bagaimananya, karena kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa tahu bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala, maka lebih utama kita tidak bisa memikirkan bagaimananya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yuhituna bihi ilma." Dan mereka tidak akan bisa meliputi Allah dengan ilmu mereka. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala. La nuhsi thana'an 'alaik. Kami tidak bisa
memuji Engkau ya Allah sebagaimana seharusnya, tidak mampu. Karena Allah Maha Indah, karena Allah Maha Tinggi, karena Allah Maha Kuasa, ya, kita tidak mampu memuji Allah sebagaimana mestinya. Allah lebih daripada apa yang kita perkirakan. Allah lebih daripada apa yang kita bayangkan, dan seluruh apa yang kita bayangkan dalam hati kita pasti keliru. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, saya ingin menyampaikan tentang sebab kenapa ahlul bid'ah, orang-orang ahlul bid'ah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya syubhat-syubhat, ya, yang disebut dengan syubhat usuliyah, usul syubhat. Dan mereka punya syubhat tafsiliyah, syubhat-syubhat terperinci. Ini kebetulan masuk dalam tesis master saya. Tapi saya ragu, saya mau nyampaikan, kadang-kadang nanti berat. Boleh sampaikan tak usah? Gimana Ustaz? Boleh sampaikan aja? Tak usah? Boleh disampaikan? Ya. Kita kembali kepada akidah Ahlussunnah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat dzatiyah dan sifat-sifat fi'liyah. Sifat-sifat dzatiyah seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki zat. Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat ilmu, sifat hayat, sifat kalam, ya, sifat iradah. Ini semua adalah sifat-sifat dzatiyah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan. Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki kedua mata. Bagaimananya tidak boleh kita bayangkan dan pasti keliru. Tidak boleh kita bayangkan. Yang tidak diperbolehkan kalau kita menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat manusia. Oleh karenanya tatkala Imam Ahmad ditanya, apa yang dimaksud dengan tasbih? Imam Ahmad mengatakan, seorang yang berkata basarun ka basari. Jika Allah melihat seperti penglihatanku. Kemudian jika Allah Subhanahu wa taala mendengar seperti pendengaranku. Jika tangan Allah seperti tanganku, maka itu tasbih. Adapun kalau kita bilang Allah memiliki tangan dan kita tidak tahu bagaimana tangannya, maka itu bukan tasbih. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih." Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Sementara bumi pada hari kiamat kelak di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besarnya tangan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana, ya, maha esanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit-langit dilipat dalam tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana terbetik dalam hati seorang menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia? Orang yang menyamakan Allah dengan manusia, ma qadarullaha haqqa qadrih, dia tidak mengganggukan Allah sebagaimana mestinya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Risalah Tadmuriyah menyebutkan dua contoh, ya, yang menunjukkan dua contoh perkara, dua benda yang memiliki sifat-sifat dan kita akui sifat-sifat tersebut namun kita tidak bisa mengetahui bagaimananya. Contoh yang pertama beliau sebutkan tentang masalah ruh. Ruh adalah suatu benda yang ada dalam tubuh kita sehari-hari bersama kita. Tetapi tatkala kita berusaha untuk menjelaskan tentang sifat ruh, kita tidak bakalan mampu. Oleh karenanya Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anir ruh." Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal ruh itu senantiasa bersama kita. Sehingga seandainya ada 1000 ulama berkumpul, kemudian kita katakan masing-masing ulama harus membuat definisi penjelasan tentang ruh, maka pasti ada 1000 pendapat. Kenapa? Karena mereka semua mengira-ngira, mereka tidak tahu bagaimana hakikat ruh. Padahal ruh tersebut dalam diri mereka. Terbuat dari apakah unsur ruh tersebut? Bingung mereka. Apa yang terjadi dengan ruh tatkala tidur? Bingung mereka. Bagaimana ruh tatkala keluar dari tubuh? Bingung mereka. Itu padahal selalu bersama dengan kita. Kita tak tahu bagaimana hakikatnya. Dan masih banyak perkara-perkara seperti ini, seperti ruh yang kita tidak tahu hakikatnya. Malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu bagaimana hakikatnya. Jin yang kita rasakan, kadang-kadang kita merinding, kadang-kadang kita mendengar jin masuk dalam tubuh manusia berbicara. Bagaimana dia bisa berbicara? Bagaimana dia bisa menggunakan pita suara orang? Bagaimana dia yang terbuat dari api, kalau kita baca Quran justru dia tersikat dengan api? Ini susah, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jin. Kalau jin menjelma mungkin.
menjelma jadi binatang, menjelma jadi orang, tapi dia terbuat dari unsur apa tidak bisa kita ketahui. Artinya ada benda-benda yang kita, padahal itu makhluk, tidak mampu kita untuk apa? Untuk mengetahui sifat-sifatnya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kedua yang disebut oleh Syekh Islam Taimiyah adalah masalah nikmat yang ada di surga. Jadi ini contoh yang sangat menakjubkan dari Syekh Islam Taimiyah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Laisa syai'un fil jannah mimma fid dunya illa al-asma." Tidak ada suatu pun yang ada di surga jika dibandingkan dengan di dunia kecuali hanya sekedar kesamaan nama. Nama saja sama, hakikat berbeda. Nama saja sama, hakikat berbeda. Di dunia ada khamar, di surga ada khamar, khamarnya berbeda. Kalau khamar di dunia bikin pening, bikin pusing, bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, menghilangkan kecemburuan, istri dicium sama orang tak mengapa. Kenapa? Sering minum khamar. Di akhirat tidak. Di akhirat khamarnya lezat, ladzatil lisyaribin, tidak bikin pusing. Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wala ta'thim. Diminum tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata dosa tak ada, semuanya nikmat. Berbicara tentang sungai, sungai di dunia dengan sungai di akhirat berbeda. Sungai di akhirat anharun min ma'in ghairi asin, anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai dari susu. Sungai dari susu yang kalau susu di dunia ya dibiarkan akan menggumpal atau berbau kecut, berbau asam. Di akhirat tidak tergumpal dan tidak berbau asam. Bayangkan sungai isinya apa? Susu. Kemudian sungai isinya khamar, isinya bir. Bagaimana ikan-ikannya? Mabuk tak dalam sungai tersebut? Kemudian dalam riwayat Masruq dia mengatakan anharun tajri min ghairi ukhdud. Sungai-sungai di surga mengalir tanpa ada lubangnya di atas. Oleh karenanya apapun yang kita khayalkan tentang sesuatu nikmat di surga tidak akan masuk dalam benak kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at." Aku siapkan bagi hamba-hambaku kenikmatan di surga yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka. Jangankan terlihat, terdengar pun tidak pernah. Wala udhunun sami'at. Jangankan terdengar, terbetik pun tidak pernah. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia, tak pernah. Oleh karenanya bagaimanapun kita menghayalkan keindahan surga pasti keliru. Apa yang ada di surga lebih indah daripada yang kita hayalkan. Apalagi kalau kita bicara tentang bidadari, bagaimana menghayalkannya susah. Rasulullah SAW mengatakan mir'atuha kabiduhu. Hati bidadari itu adalah cermin bagi suaminya di surga. Gimana bidadari? Terbuat dari apa? Kemudian kata Nabi SAW, Al-Quran Allah mengatakan, ka'amthali lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tersimpan dalam putihnya bidadari, sangat putih. Ka'annal hunnal yaqutu wal marjan, kata Allah Subhanahu wa taala, bidadari seperti intan permata dan seperti mutiara. Kata para ulama, seperti putihnya mutiara, itulah putih kulitnya, dan kemudian seperti intan itu beningnya tubuhnya. Bagaimana Rasulullah SAW sebutkan bidadari ya memakai 70 gaun, sementara di balik 70 gaun tersebut putih betisnya kelihatan di balik 70 gaun tersebut. Gaun-gaun yang dia pakai tidak bisa menghalangi putihnya betisnya bidadari tersebut. Bagaimana kita hayalkan? Tak bisa. Sampai saat tatkala berbicara tentang bidadari ada yang bilang, "Ustaz, tolong kirim fotonya, Ustaz." Siapa yang mau difoto? Siapa yang mau difoto seperti bidadari? Oleh karenanya perhatikan sini. Nama yang ada di surga sama dengan nama yang di dunia. Pohon-pohon, sungai-sungai, wanita-wanita. Ya, tapi tidak sama hakikatnya. Tidak sama hakikatnya. Apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan antara makhluk dengan Allah, antara makhluk dengan makhluk, beda dari surga dengan di dunia. Antaranya di dunia yang kita lihat, antara gajah sama nyamuk. Gajah punya kekuatan tak? Punya. Nyamuk punya kekuatan tidak? Punya. Mana yang lebih kuat? Apakah sama kekuatannya? Jawabannya tidak. Mana yang lebih kuat? Lebih kuat nyamuk, bisa angkat badannya di udara. Gajah tak bisa. Oleh karena saya katakan, meskipun sama-sama kuat, kekuatannya berbeda, tidak sama. Ilmu boleh sama, namanya boleh sama-sama ilmu, tapi antara ilmu Allah dengan ilmu makhluk tidak bisa dibandingkan. Allah maha melihat, manusia maha melihat, maha melihatnya berbeda. Tidak ada yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran Allah, wa huwa sami', dia adalah Allah maha mendengar. Makhluk juga mendengar. Apakah tasbih? Tidak. Kalau kita bilang tasbih, kalau sama-sama pendengarannya sama, kualitasnya sama, baru ini kita katakan tasbih. Tetapi tidak, pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluk. Makhluk, lihat Allah Subhanahu wa taala tatkala di musim haji, jutaan manusia di padang Arafah, kemudian di waktu wukuf mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya mengangkat tangan mereka
minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan permintaan yang berbeda-beda. Satunya minta dilunasi hutangnya, satunya ingin poligami, satunya ingin macam-macam permintaannya. Satunya ingin rumahnya segera jadi, satunya ingin anaknya berhasil, satunya ingin kesembuhannya. Dalam waktu yang sama Allah Maha mendengar seluruh permintaan mereka, berjuta-juta permintaan dengan berapa ribu bahasa. Allah Maha mengetahui segalanya, dalam satu waktu dia bisa mendengar. Adapun manusia tak mampu kita. Ada orang, dua orang bicara dengan bahasa yang sama, kita bilang tunggu sebentar, kamu dulu satu. Tak bisa dua-duanya, tak mampu otak ini apa? Pendengaran kita tidak mampu. Apalagi kalau dia sudah 10 meter jauh dari kita kemudian ngomongnya bisik-bisik, nggak mungkin kita dengar. Gak mungkin kita dengar. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya meskipun namanya sama, jangan pernah terbetik dalam hati kita bahwasanya ada kesamaan. Tidak ada sama sekali. Ya. Pandangan beda dengan pandangan, mata berbeda dengan mata, kaki dengan kaki, tangan dengan kaki, tangan dengan tangan, semuanya berbeda. Zat dengan zat juga berbeda. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun ahlul bid'ah mereka kemudian menolak sifat-sifat ini. Mereka mengatakan Allah tidak berwajah, Allah tidak bertangan, sampai yang parah Allah tidak berilmu, Allah tidak memiliki iradah, Allah tidak memiliki kehendak. Ya, sampai ada yang mengatakan Allah tidak punya sifat. Bertingkat-tingkatlah mereka dalam menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka sok mengatur apa yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Mereka tidak ridha dengan apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Sehingga kriteria Tuhan mereka yang taruh. Tuhan harus begini. Nggak cocok dengan pemberitaan Tuhan, nggak benar berarti. Tuhan tuh harusnya begini. Mereka sendiri yang membuat aturan Tuhan harus begini. Bukan dari Allah yang kasih tahu. Allah bilang Tuhan begini-begini, mereka tidak terima. Mereka bilang Tuhan harusnya begini. Dari mana mereka membuat aturan tentang Tuhan ini? Dari mana? Ternyata ya, mereka mendapatkan ilmu aturan tentang Tuhan ini dari orang-orang falasifah, ahli falsafat dari Yunani. Tatkala buku-buku Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, mulailah orang-orang mempelajari ilmu filsafat, ya, Aristoteles dan teman-temannya. Benar orang-orang Yunani berbicara tentang biologik, berbicara tentang fisika, ya, berbicara tentang ilmu-ilmu dunia, tentang tip, tentang kedokteran, nggak jadi masalah. Mereka meneliti, mereka melihat sesuatu di hadapan mereka, mereka lihat dan mereka pelajari. Itu kita tidak jadi masalah. Karena tinggal kita buktikan ilmu yang telah mereka sampaikan. Yang jadi masalah tatkala mereka berbicara tentang ketuhanan, ma wara'al alam. Ya, tatkala mereka berbicara tentang ketuhanan, sementara orang-orang Yunani, ya, mereka bukan orang-orang yang beragama. Mereka bukan Yahudi, mereka bukan juga Nasara, mereka tidak beragama, kemudian mereka berbicara tentang Tuhan, pasti keliru karena mereka berbicara tentang sesuatu yang gaib. Dengan dasar apa mereka bisa memberi sifat-sifat tentang gaib, sesuatu yang gaib? Bakalan tidak mampu. Akal ini ada batasannya. Akal ini ada batasannya. Seorang yang meletakkan akal lebih daripada batasannya, orang tidak berakal. Orang yang meletakkan akal di luar batasannya, berusaha memikirkan di luar batasannya, maka dia tidak berakal, memaksakan kemampuan akalnya. Allah memberi akal batasan. Hal-hal yang gaib tidak mungkin kita ketahui sifat-sifatnya kecuali dari pemberitaan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini saya katakan ahlul bid'ah dengan berbagai macam jenisnya, baik Jahmiyah maupun Kullabiyah maupun Mu'tazilah, mereka bersepakat dalam dua hal. Pertama, mereka mengatakan akal yang lebih didahulukan daripada Alkitab wa Sunnah. Oleh karenanya Ar-Razi, ya, menulis sebuah maqalah yang disebut dengan Qanunut Ta'wil atau apa namanya, suatu kanun yang dia sebutkan, ya, tentang bagaimana cara berfikir tentang masalah dalil, ya, yang kemudian itu cuma satu halaman atau dua halaman yang kemudian dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan kitabnya Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, ya, dicetak kalau tidak salah 9 jilid, ya. Jadi dua halaman dibantah dengan berapa? 9 jilid. Yang juga dibantah oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Sawa'iqul Mursalah, yang dia sebutkan mungkin 50 sisi untuk membantah kanun ini, ya, Qanunul Kulli, Al-Qanun Al-Kulli, aturan umum. Yang kata Ibnul Qayyim rahimahullah, apa yang saya sampaikan ini hanyalah, ya, sedikit dari lautan ilmu guru saya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kanun tersebut
Ar-Razi dan sebelumnya juga ada orang-orang seperti dia menyatakan bahwasanya akal lebih diutamakan daripada dalil. Kenapa bisa demikian? Kata dia bahwasanya akal adalah asal dan pokok, sementara dalil Al-Quran dan Sunnah merupakan cabang. Jika terjadi pertentangan antara cabang dan pokok, maka pokok yang lebih didahulukan. Saya ulangi, kita bicara tentang syubhat ini, saya khawatir bagaimana, lanjut atau tidak? Hah? Ustaz gimana Ustaz? Lanjut aja, tak apa ya? Jadi mereka mengatakan ya, akal adalah sumber, adapun Al-Quran dan Sunnah merupakan cabang. Tatkala bertentangan antara sumber dengan cabang, maka didahulukan yang sumber. Kata mereka begini, bagaimana kok akal bisa dikatakan sumber dan pokok? Kata mereka, karena kita mengenal Tuhan dengan akal kita. Kita mengenal benarnya Rasulullah SAW dengan akal kita. Kita mengenal bahwasanya alam ini diciptakan oleh Tuhan dengan akal kita. Berarti kita mengenal Tuhan dengan akal. Maka akal merupakan sumber kebenaran. Sementara kalau ada dalil Al-Quran dan Sunnah, ya, maka ini merupakan cabang dari akal kita. Kalaulah bukan karena akal, maka kita tidak akan membenarkan adanya Tuhan. Kata mereka demikian. Karena ada akal kita, maka kita benarkan adanya Tuhan. Tatkala ada statement dari Al-Quran maupun Sunnah yang tidak sesuai dengan akal, maka akal yang harus didahulukan karena dia merupakan sumber kita mengenal Tuhan. Ini dibantah oleh panjang lebar oleh Syekh Islam Taimiyah logika seperti ini. Namun saya ingin berikan logika sederhana dalam membantah pemikiran seperti ini, seperti disebut oleh Syekh Islam dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ibarat begini, ibarat kita misalnya lagi sakit, kemudian kita ingin mencari dokter, maka kita bertanya kepada misalnya penjaga kedai. Kita bilang, Bapak penjaga kedai, Pak Cik, di mana dokter? Oh, dokter yang bagus, saya ingin dokter yang bagus. Kata Pak Cik, itu dokternya di rumah sana pojok. Maka saya pun pergi ke dokter tersebut karena saya sakit. Setelah saya diperiksa oleh dokter, maka dokter pun, tabib pun memberi resep dokter. Bahasa Malaysia resep, tahu ya? Ya, resep ya, untuk beli obat. Ini obatnya. Saya dikasih. Setelah saya dikasih, saya balik lewat lagi penjaga kedai tersebut. Penjaga kedai mengatakan, sini, apa yang dikasih sama dokter itu? Ini resepnya. Oh, salah, itu nggak benar seperti itu. Ya. Salah, itu nggak benar resepnya. Tatkala itu, mana yang kita benarkan, dokter atau penjaga kedai? Hah? Dokter atau penjaga kedai? Dokter. Penjaga kedai protes, kenapa kau benarkan dokter? Yang tunjukkan kamu dokter itu saya. Kau tahu dari mana dia dokter? Dari saya kan. Kalau kau percaya, kalau kau tidak percaya sama saya, berarti kau telah membatalkan dia itu bukan dokter. Harus kau percaya sama saya, karena yang menunjukkan dokter itu adalah saya. Maka jawaban kita bilang, justru karena saya membenarkan engkau, maka saya percaya itu dokter. Dan tatkala saya percaya itu dokter, maka resep dia saya percaya, bukan kamu lagi. Demikianlah antara akal dengan Tuhan. Tatkala akal sudah menunjukkan ada Tuhan, dan tatkala akal menunjukkan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi dari Tuhan tidak mungkin keliru. Konsekuensi dari Rasulullah tidak mungkin keliru. Karena kalau kita bilang Rasulullah mungkin keliru, berarti akal kita salah yang menunjukkan itu Rasul. Berarti dia bukan utusan Tuhan. Justru kalau kita menolak dalil, berarti kita mencela akal yang telah menunjukkan dia seorang Rasul. Kalau kita ingin menghargai akal yang telah menunjukkan dia seorang Rasul, maka kita harus percaya bahwasanya ucapan seorang Rasul tidak mungkin keliru. Ini dalil sederhana saja, ya, menunjukkan bahwa ini diucapkan oleh para ulama mereka seperti dalam syarah usulul khamsah, Abdul Jabbar, Al-Qadi Abdul Jabbar, dia menyebutkan, dan juga ulama-ulama yang lain, ulama-ulama mereka, bahwasanya yang merupakan hukum asal adalah akal. Ini kesalahan pertama ahlul bid'ah, menjadikan akal didahulukan daripada Alkitab dan Sunnah, sehingga segala perkara yang tidak masuk akal mereka tolak. Dengan mudahnya mereka mengatakan Allah punya tangan, tidak masuk akal, bertentangan dengan sebenarnya. Allah begini, tidak masuk akal, tidak masuk akal. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka salah dalam menentukan akal siapa. Toib, kita setuju sama ente, kita dahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Akal siapa sekarang menjadi patokan? Akal saya, akal ente, akal siapa? Ternyata mereka menunjukkan akal falasifah yang harus dijadikan patokan. Kita bilang, kenapa kau tinggalkan akal Abu Bakar? Kenapa kau tinggalkan akalnya Umar?
Kenapa kau tinggalkan akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa harus akalnya falasifah? Siapa yang pernah tes IQ-nya? Siapa yang lebih tahu, lebih pintar daripada kita? Ya. Oleh karenanya mereka salah dalam dua hal. Pertama, mendahulukan akal. Yang kedua, dalam menentukan akal siapa yang harus dijadikan patokan. Dan ini semuanya kebatilan. Yang benar bahwasanya yang didahulukan Al-Quran dan Sunnah, akal harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau agama dikembalikan kepada akal, maka agama kita akan terus berubah. Setiap ada orang yang lebih pintar, kita rubah agama kita. Setiap ada orang lebih pintar, kita rubah agama kita. Terus kepada siapa kapan kita berpatokan? Akal siapa yang menjadi patokan? Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah mereka kemudian menetapkan adanya Tuhan dengan akal. Saya sebutkan sederhana, logika sederhana yang disebut dalam buku-buku mereka, ya. Dalam tesis saya telah sebutkan sumber-sumber mereka, bagaimana cara mereka menentukan Tuhan. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, untuk meyakini adanya Tuhan banyak caranya. Seperti kita melihat kepada makhluk-makhluk, kata Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah mereka melihat bagaimana ya langit di begitu luasnya, bagaimana onta diciptakan, bagaimana gunung dibentangkan. Lihat makhluk yang begitu menakjubkan, kita yakin ada penciptanya. Melihat alam yang begitu sempurna, yang begitu teratur, kita yakin pasti ada penciptanya. Kita melihat air hujan yang turun dari langit, Allah jatuhkan satu persatu di atas muka bumi. Allah tidak gabungkan air hujan tersebut di atas kemudian jatuh. Kalau jatuh tewaslah kita. Tapi satu titik mengenai satu wajah muka bumi. Ya, ini kita yakin tidak mungkin berjalan dengan sendirinya, pasti ada Tuhan yang menciptakannya. Fitrah manusia menerima. Kemudian yang kedua, kita dengan logika, seperti dalam tadi yang disebutkan oleh Ustaz Abu Ihsan, tatkala Jubair bin Mut'im mendengar bacaan Nabi SAW dalam salat maghrib, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa Tuhan ataukah mereka ciptakan diri mereka sendiri? Secara logika, kita diciptakan pasti ada apa? Kita ini ada, pasti ada yang mengadakan. Ini sederhana, berarti ada Tuhan. Kemudian yang ketiga, misalnya dengan melihat mukjizat, orang-orang yang melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka yakin mukjizat itu apa? Disebut oleh para ulama kharqul adah. Merubah aturan alam. Merubah aturan alam. Yang bisa merubah aturan alam tersebut yang menciptakan alam ini. Seperti api yang harusnya membakar menjadi dingin. Siapa yang bisa merubah ini kalau bukan yang menciptakan api itu sendiri? Tatkala ada mukjizat yang bisa merubah aturan alam sunnatullah, berarti ada penciptanya. Dialah yang telah merubah. Oleh karenanya para anbiya diberikan mukjizat untuk menunjukkan bahwasanya mereka utusan siapa? Utusan Tuhan yang mengatur alam semesta ini, yang bisa merubah aturan alam. Ini diantara hal-hal yang membuat kita bisa percaya adanya Tuhan, ya. Dan fitrah, orang bahwasanya Tuhan itu ada, itu fitrah. Adapun ahlul bid'ah, mereka punya cara sendiri untuk menentukan adanya Tuhan. Bagaimana caranya? Ini terus terang agak pusing, tapi tak tahulah. Saya khawatirnya antum paham syubhat, jawabannya tak paham, bahaya. Allah. Masih berapa menit kita? Masih? Setengah jam lagi. Tapi insyaAllah mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita, dan kita berusaha menjelaskan tentang tanaqudat, kontradiktifnya mereka. Jadi mereka begini, mereka mengatakan awal wajibin alal mukallaf an-nazar. Kata mereka yang pertama wajib bagi orang yang ingin masuk Islam mengamati. Kalau kita enggak, awal wajibin alal mukallaf la ilaha illallah. Tadi Ustaz Fadlan mengatakan apa? Awaluddin, wasatuddin, dan apa? Akhiruddin. Yang pertama harus la ilaha illallah. Yang di akhir juga la ilaha illallah. Orang begitu masuk Islam langsung kita bilang la ilaha illallah, masuk Islam, selesai. Tidak perlu ngamat-ngamati, tidak perlu. Mereka mengatakan tidak, orang kalau mau masuk Islam harus punya pengamatan, nazar. Kata mereka, apa yang dimaksud dengan nazar? Bukan nazar melihat alam semesta, tidak. Tetapi nazar dalam rangka mengamati, supaya yakin bahwasanya adalah adanya Tuhan. Oleh karenanya sebagian mereka mengatakan kamu harus ragu dulu, nggak boleh yakin. Kamu harus ragu dulu. Bahkan ada yang mengatakan kamu harus kosong dulu, baru kamu menetapkan adanya Tuhan. Ini bahaya seperti ini. Ini haram. Antum bilang kamu harus kafir dulu, enggak boleh. Kalau kafir terus mati, belum sempat yakin adanya Tuhan, gawat. Makanya dicuci dulu. Ini enggak benar seperti ini. Kata mereka yang pertama harus nazar, ada yang mengatakan harus syak, ragu, dan demikianlah perbedaan di antara mereka. Dalil mereka bahwasanya yang wajib pertama kali adalah mencari Tuhan dengan logika. Kata dalil mereka seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Pertama apa namanya? Falamma ra'a apa? Ra'a al-kaukaba, falamma ra'a al-kaukaba qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Pertama lihat bintang. Bintangnya hilang, oh ini bukan Tuhan. Jalan lagi, kemudian apa? Lihat matahari. Matahari hilang, oh ini bukan Tuhan. Kemudian lihat lagi bulan. Bulannya hilang, ini bukan Tuhan. Kata mereka, lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Dan ini pendalilan yang batil sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya Ibrahim alaihissalam tatkala menceritakan hal tersebut bukan sedang mencari Tuhan, tetapi dia sedang berdalil untuk membantah umatnya, membantah kaumnya yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menjelaskan bahwasanya Tuhan kalian tidak berhak menjadi Tuhan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba." Dan demikianlah kami nampakkan ya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam liyakuna minal muqinin, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Jadi Nabi Ibrahim sudah yakin duluan. Kemudian Allah menggunakan falamma, fa itu menunjukkan tertib. Setelah dia yakin baru dia mengatakan falamma ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Tatkala melihat bintang maka ini Tuhanku. Tatkala melihat bulan ini Tuhanku. Ini sekedar dia bermuhajat. Dia dalam lam yakun nadhiran walakin munadhiran. Kata Ibnu Katsir, Ibrahim alaihissalam bukan sedang mengamati tetapi sedang berdialog. Sebagaimana dia mengatakan yang hancurkan patung yang paling gede. Dia sedang berdialog agar mereka apa? Berfikir. Bukan dia sedang mencari Tuhan, dia sudah percaya dengan Tuhan sebelumnya. Kemudian setelah dalil mereka ini batil, ternyata yang dimaksud dengan mengamati bukan mengamati alam semesta yang dimaksud oleh ahlul bid'ah, tetapi mengamati suatu kaidah yang sangat sulit. Inilah kaidah sulitnya kaidah ini, akan saya jelaskan sama antum. Apakah antum siap mendengar kaidah ini? Kalau enggak antum belum Islam, kata mereka. Kaidah tersebut kaidah yang aneh. Kata mereka begini, bagaimana kita mencari Tuhan? Caranya kita merenungkan, kita lihat alam semesta. Alam semesta ini pasti makhluk. Tayyib, pasti makhluk. Apa tanda-tandanya dia makhluk? Tanda-tandanya dia makhluk, dia berjism, berjasad. Oh, berjasad. Kemudian apa ciri-cirinya jasad? Jasad itu tidak dikatakan jasad kecuali ada sifat yang menempatinya. Ada sifat yang menempatinya. Oh, berarti ciri-ciri dia itu muhdats, dia baru, adalah dia berjasad, yang jasad itu ciri-cirinya adalah ada sifat-sifat yang datang dan pergi. Ya, terkadang dia tinggi, terkadang dia pendek, terkadang dia melebur, terkadang dia menguap, terkadang dia sakit, terkadang dia sehat. Ini namanya sifat-sifat. Kalau begitu Tuhan tidak boleh begitu, kata mereka. Kalau begitu Tuhan tidak boleh berjisim, Tuhan tidak boleh bersifat. Paham? Ini syubhat. Paham tak syubhat ini? Ini syubhat mereka, sehingga mereka mengatakan Tuhan harus begini karena Tuhan harus berbeda dengan makhluk. Kita bilang jawabannya, ini adalah perkara yang tidak semuanya orang memahami. Oleh karenanya para ulama membantah hal ini dengan banyak sekali jawaban. Kemudian setelah mereka sepakat bahwasanya Tuhan tidak boleh berjasad, berjisim, dan Tuhan tidak memiliki sifat-sifat, berselisihlah mereka. Orang-orang Jahmiyah, mereka mengatakan bahwasanya seluruh sifat harus kita tolak karena Tuhan tidak boleh punya sifat sama sekali. Kapan punya Tuhan, kapan Tuhan punya sifat, berarti dia makhluk. Berarti apa? Allah tidak punya sifat, tidak melihat, tidak mendengar, tidak punya ilmu, tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini. Itu Jahmiyah. Diikuti lagi oleh orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan Tuhan pun tidak bersifat, tapi Tuhan punya nama. Orang Jahmiyah mengatakan Tuhan tidak punya sifat, Tuhan tidak punya nama. Kalau punya sifat seperti makhluk, kalau punya nama seperti apa? Makhluk. Orang Mu'tazilah enggak, Tuhan enggak punya sifat tapi Tuhan punya nama. Nama tidak harus ada sifatnya. Maka mereka mengatakan Allahu alimun bizatihi. Allah itu berilmu tapi bukan dengan sifat ilmu, tapi zatnya ada ilmunya. Aneh mereka berbicara. Datang firqah berikutnya kullabiyah. Kullabiyah, mereka bagi sifat. Oh, sifat ada dua. Ada sifat ikhtiyariyah, ada sifat zatiyah. Sebentar, masih paham tak? Saya khawatir tak paham. Hah? Masih paham tidak? Jujur saja. Ya. Masih paham? Kalau nggak paham kita berhenti. Saya tidak mau kasih syubhat sama orang. Hah?
Terus saja ya. Ada rekod, nanti diulang-ulang ya. Diulang-ulang. Kalau tidak paham telepon saya ya. Saya akan jawab insyaallah. Tapi yang tidak paham atau tanya kepada ustaz-ustaz yang hadir. Taib, kullabiyah menyatakan sifat ada dua model. Ada sifat yang berubah-ubah seperti berkehendak, kemudian seperti marah atau ridha ya. Ini sifat yang berubah-ubah. Oh, ini tidak ada bagi Allah. Ada sifat yang menetap. Sifat yang menetap seperti apa? Hidup, kemudian mendengar, melihat. Ini sifat yang tidak berubah-ubah. Maka ini kita terapkan, yang ini enggak. Sehingga demikian juga orang-orang Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Asy'ariyah mutaqaddimin, Asy'ariyah mutaakhirin. Asy'ariyah mutaqaddimin seperti Abu Hasan al-Asy'ari, kemudian Al-Baqillani, kemudian Al-Baihaqi. Dia menyebutkan sifat-sifat ada dua juga. Ada sifat wajah, oh ini tetap tidak berubah. Boleh kita sifat wajah. Sifat dua tangan, oh boleh, tidak jadi masalah, tidak berubah-ubah. Tapi kalau sifat misalnya sifat nuzul misalnya, atau sifat marah, atau sifat ridha, oh ini kita tolak, kita tolak. Paham? Asy'ariyah mutaakhirin enggak, sifat zatiyah cuma 7. Yang mungkin terbayangkan ada Tuhan kalau ada sifat 7 ini. Apa itu? Ada sifat ilmu, sifat hayat, sifat iradah, sifat basar, sifat kalam ya. Ada 7, saya lupa. Pokoknya inilah syarat menjadi Tuhan, harus ada 7 sifat ini. Dari sini kita bisa lihat bagaimana mereka berbeda-beda dalam menolak sifat. Tergantung otak mereka masing-masing. Kenapa? Karena mereka menjadikan akal mereka sebagai dalil. Padahal mereka sama asalnya. Bahwasanya Tuhan tidak boleh bersifat, karena Tuhan harus berbeda dengan apa? Makhluk. Makhluk itu ada jisimnya, ada sifat-sifatnya. Kalau begitu Tuhan tidak boleh berjisim, Tuhan tidak boleh apa? Bersifat. Sebenarnya yang paling top Jahmiyah. Kalau kita mau konsekuensi komitmen dengan syubhat, maka yang paling benar Jahmiyah, tidak punya sifat, tidak punya nama. Ini benar. Karena manusia punya nama tak? Nah, manusia punya nama. Kalau Tuhan punya nama berarti sama dengan manusia. Kalau kita ahlu sunnah gampang, nama boleh sama, hakikat apa? Berbeda. Sifat boleh sama namanya, tapi hakikat sifatnya berbeda. Yang paling top Jahmiyah. Yang ragu-ragu Mu'tazilah. Sifat aja tak boleh, nama boleh. Ya. Kemudian timbul kullabiyah, oh sifat bagi dua. Jadi mereka bingung, mau menolak sifat semuanya juga ragu-ragu. Sampai akhirnya dari Jahmiyah, Mu'tazilah, kullabiyah, Asy'ariyah, mutaqaddimin, mutaakhirin. Ini ada perubahan-perubahan, dan ini tentunya dijelaskan dalam buku-buku, dan saya juga jelaskan dalam tesis saya dengan panjang lebar masalah ini. Cuma sekarang saya tanya sama antum paham syubhatnya? Paham syubhatnya? Bagaimana bantahannya? Bantahannya banyak. Kata para ulama, pertama kita bantah untuk menetapkan Tuhan bukan harus cara seperti itu. Tidak harus memikirkan bahwasanya bagaimana adanya Tuhan. Tuhan diketahui dengan alam semesta. Alam semesta makhluk. Bagaimana ciri dia makhluk? Ciri dia makhluk, dia adalah berjism dan bersifat. Tidak harus begini cara menetapkan Tuhan. Cara menetapkan Tuhan tadi saya katakan, dengan mukjizat Nabi kita percaya adanya Tuhan. Dengan melihat makhluk Allah yang begitu istimewa, yang begitu luar biasa, yang begitu agung, kita percaya adanya Tuhan. Ya, ini sudah membuat kita bisa percaya kepada Tuhan. Dengan perenungan kita mengatakan apakah kita terjadi dengan sendirinya ataukah Tuhan yang menciptakan kita, kita sudah yakin adanya Tuhan. Yang kedua, para rasul tidak pernah menyerukan cara seperti ini. Satu pun rasul tidak ada. Demikian juga para sahabat tidak ada yang menyerukan seperti ini. Kalau memang cara menetapkan Tuhan harus seperti ini, maka pasti seorang sahabat pernah mengajarkannya. Tidak pernah satu orang sahabat pun yang berbicara tentang ini cara untuk menetapkan apa? Tuhan. Yang ketiga, sampai disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah, dia menukil perkataan Ghazali. Al-Ghazali dalam disebutkan dalam Fathul Bari jilid 13, dia menukil perkataan Ghazali. Kata Al-Ghazali, sebagian orang melazimkan kepada orang awam metode untuk menentukan Tuhan, padahal banyak di antara mereka yang tidak paham. Ya, antum tahu apakah orang petani, orang-orang kampung apakah paham seperti kita jelaskan ini? Belum tentu paham. Ya, kalau begitu akan banyak orang yang kafir kalau begitu caranya. Kata orang-orang ahlul bidah, saya tidak peduli betapapun yang kafir, nggak jadi masalah. Karena kita lazimkan, benar, kalau kita lazimkan mengenal Tuhan harus dengan cara seperti ini, maka banyak orang yang kafir, banyak orang tidak paham. Antum saja baru paham sekarang kan? Antum baru muslim sekarang, sebelumnya murtad. Sebelumnya tidak paham. Nah, terlalu banyak orang tak paham. Apakah cara menetapkan Tuhan dengan cara demikian? Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Saya bacakan ya. Di antara jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya cara menetapkan Tuhan dengan cara ini justru mengantarkan kepada peniadaan Tuhan. Cara penetapan Tuhan dengan cara ini justru mengantarkan kepada peniadaan apa? Tuhan. Kenapa Tuhan tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini? Apa bedanya Tuhan sama orang yang tidak ada? Apa bedanya Tuhan dengan sesuatu yang tidak ada? Tidak ada bedanya. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak kanan, tidak kiri, tidak ini, tidak anu, tidak ini, tidak. Apa bedanya dengan sesuatu yang tidak ada? Oleh karena hal ini mengantarkan kepada peniadaan Tuhan, dan ini cara yang tidak benar dalam menentukan adanya Tuhan. Demikian saja yang saya sampaikan tentang masalah ini. Mau syubhat berikutnya? Masih ada syubhat yang lain? Mau tak? Boleh ya, sekalian ya, sekalian syubhat ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Ini saya ingin jelaskan bagaimana rusaknya orang-orang tatkala beragama tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sehingga menjadikan akal mereka sebagai dalil. Akhirnya mereka tercerai-berai. Jahmiyah menolak sifat, menolak seluruhnya. Mu'tazilah menolak sifat, namanya ditetapkan. Kullabiyah menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian yang lainnya. Asy'ariyah mutaqaddimin berbeda dengan Asy'ariyah mutaakhirin. Oleh karena kalau ada Asy'ariyah mutaakhirin mengatakan kalian mujassimah, kalian, kita bilang Asy'ariyah mutaqaddimin menetapkan sifat wajah. Lihat kitabnya Al-Baqillani, lihat kitabnya Al-Baihaqi, itu ulama Asy'ariyah. Lihat kitabnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau kita bilang kitab Al-Ibanah, kata mereka itu kitab palsu. Kita bilang masih ada kitab yang lain. Kitab di antaranya kitab Abu Hasan Al-Asy'ari adalah kitab Risalah ila Ali Thaghar. Demikian juga kitab Maqalatul Islamiyyin. Di situ dia menetapkan sifat. Kita mengikuti antum atau mengikuti nenek moyang antum? Kenapa semua pakai akal? Akal antum tidak lebih hebat daripada akal nenek moyang antum. Kita bilang kita pakai akalnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, bahwasanya Allah punya sifat-sifat, namun kita tidak tahu bagaimananya sifat-sifat tersebut. Syubhat yang berikutnya mereka namakan dengan syubhatut tarkib. Kenapa ada syubhatut tarkib? Saya ingin jelaskan tapi berat sekali ya. Saya tidak tega ya. Beratnya syubhat tersebut. Kenapa mereka meninggalkan syubhat yang pertama? Ini satu kelompok tersendiri. Ada kelompok mutafalsifah menggunakan metode lain, yaitu mereka mengatakan metode syubhatut tarkib, bahwa Tuhan tidak boleh punya sifat karena melazimkan tarkib. Kenapa mereka berpindah daripada syubhat ini kemudian menuju kepada syubhat yang kedua? Ada sebabnya. Namun sebabnya ini agak sulit ya, kecuali para asatidz, adapun ikhwan-ikhwan yang mungkin tidak bisa saya jelaskan, mohon maaf. Tetapi saya ingatkan bahwasanya ada syubhat berikutnya namanya syubhatut tarkib. Jadi mereka ini menggunakan syubhat kedua. Mereka menghayalkan bahwasanya Tuhan ini, Tuhan mereka itu disebut dengan wujudul mutlak bisyartil itlaq. Jadi Tuhan itu punya wujud. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita paham namanya suatu zat itu tidak mungkin ada zat kecuali dengan sifatnya. Saya tanya sama antum, adakah zat tanpa sifat? Tak mungkin. Ada suatu benda pasti ada sifatnya, ada suatu zat pasti ada sifatnya. Sifat-sifat zat Tuhan ada sifat-sifatnya. Tuhan itu ada azali bersama sifat-sifatnya. Mereka mengatakan tidak, Tuhan tidak boleh punya sifat, sehingga mereka menghayalkan dalam diri mereka ada suatu zat yang tanpa sifat. Seandainya Tuhan punya sifat, maka kita telah mentarkib, memasang antara sifat dengan zat, dan sesuatu yang dipasang itu makhluk. Maka mereka mengatakan tidak ada sifat. Ini hayalan mereka. Menghayal mereka, iblis masuk dalam otak mereka. Mereka mengatakan ada zat tanpa sifat. Kita gampang sekali. Allah Maha Kuasa sejak, Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah sejak azali sudah ada bersama sifat-sifatnya. Bersama sifat-sifatnya. Dari sini mereka menolak sifat karena mereka mengatakan bahwasanya kalau ada yang disusun antara zat dengan sifat, maka yang tersusun tersebut adalah makhluk, karena dia menerima apa? Penyusunan. Kemudian dia juga butuh kepada yang menyusun. Berarti ada Tuhan lain yang menyusun. Dari dua sisi kekurangan. Pertama, dia murakkab, tersusunkan. Yang kedua, dia butuh kepada penyusun. Maka yang tersusun ini tidak pantas menjadi Tuhan. Oleh karenanya Tuhan tidak boleh punya sifat. Tuhan tidak boleh punya sifat.
Tentunya ini batil, kita bilang ini hanyalah hayalan mereka, karena secara akal tidak ada namanya zat tanpa apa? Tanpa sifat. Tidak ada. Semua zat Allah Subhanahu wa taala azali dengan sifat-sifatnya. Para hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya segelintir dari syubhat-syubhat mereka. Masih banyak syubhat-syubhat mereka, akan tapi inilah di antara 2 di antara 4 syubhat raisiyah, syubhat usuliyah yang saya sebutkan dalam tesis saya. Semoga kita bisa paham bahwasanya nikmat hidayah, bahwasanya nikmat sunnah, kita bisa beragama dengan Al-Quran dan Sunnah, nikmat luar biasa. Masih banyak orang yang melenceng daripada Al-Quran dan Sunnah. Ada yang menjadikan agama mereka dengan perasaan. Kalau saya zikirnya gini enak, ini pakai perasaan. Kalau cuma gini aja nggak enak, harus digoyangkan kepalanya. Ada yang beragama dengan akalnya, ada yang beragama dengan ininya, dengan anunya. Kita tidak, kita beragama dengan Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah atas nikmat Islam dan nikmat Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walahul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan pada al-fadhil Ustaz Abu Abdul Muhsin fi Aida al-Jurjah radhiyallahu taala, di atas penjelasan beliau berkenaan tentang tauhid al-asma wa sifat.